Tom Lembong sama sekali tidak boleh dihukum sebenarnya, karena dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau kebijakan pada waktu itu dianggap salah untuk masa sekarang, sudah pasti banyak pengambil kebijakan waktu itu akan dipersalahkan juga, dipidanakan juga. Ini awan gelap bagi peradilan di Indonesia, karena sangat sedih dari puluhan ahli yang dihadirkan di persidangan menyebutkan tidak ada satupun niat jahat dari Tom Lembong, tidak ada keuntungan bagi Tom Lembong sedikit pun. Kenapa harus dipidanakan? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa TV atau Anak Bangsa Channel. Sebelum Anda menyaksikan opini saya yang sangat menarik, saya minta kepada Anda, mohon dengan hormat Anda untuk subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, and comment, supaya Anda bisa menikmati opini-opini dari berita-berita aktual dari Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, hari ini tanggal 21 Juli 2025, saya menghadiri press conference yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil terkait dengan kriminalisasi terhadap beberapa tokoh, diantaranya Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Ada 3 pembicara dari tokoh masyarakat sipil. Yang pertama adalah Profesor Sulistiawati Irianto, kemudian ada Mas Usman Hamid, dan juga ada Uda Ferry Amsari. Saya menyimak pemaparan ketiga beliau ini, kemudian saya juga membaca berita-berita yang ada. Sedih memang. Bagi saya ini adalah tragedi hukum yang menimpa Tom Lembong. Kalau kita merunut tuntutan jaksa 7 tahun, kemudian pembelaan dari tim hukum, lalu pembacaan vonis hakim, agak aneh. Hakim akhirnya memutuskan tidak ada mens rea. Mens rea itu niat jahat dari Tom Lembong. Yang kedua, tidak ada kickback, tidak ada uang yang diterima oleh Tom Lembong. Dan Tom Lembong diakui oleh majelis hakim tidak terkait dengan perusahaan-perusahaan yang diuntungkan dalam kasus importasi gula ini. Ini menarik sekali. Ini kebijakan yang akhirnya dikriminalisasi. Padahal kalau kita membaca undang-undang bahwa menteri, apalagi menteri perdagangan, mempunyai otoritas, diskresi, kewenangan untuk membuat kebijakan, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak, apalagi ini menteri perdagangan, agar tata kelola, katakanlah kasus Tom Lembong adalah gula, itu masyarakat mendapatkan kecukupan persediaan gula di pasar. Dan yang paling penting lagi, yang impor gula itu bukan hanya Tom Lembong saja. Semua menteri, hampir menteri-menteri yang lain juga melakukan impor gula. Pertanyaannya, mengapa hanya Tom Lembong yang dipidanakan? Ada Menteri Zulkifli Hasan, ada Enggarto Lustisto, ada lagi menteri-menteri yang lain. Mereka juga melakukan impor gula, entah gula kristal, entah gula putih atau apapun. Tapi kalau kita runut apa yang disampaikan di fakta persidangan, apa yang diputuskan oleh Tom Lembong itu berdasarkan koordinasi dengan beberapa menteri yang lain. Artinya tidak ada yang salah. Mengapa bisa dikriminalisasi seperti ini? Ini jurisprudensi yang sangat
membahayakan bagi pejabat publik kalau kebijakan bisa dipidanakan seperti ini. Saya membaca uraian dari para ahli hukum. Saya sendiri bukan ahli hukum, tapi logika para ahli hukum ini sangat masuk akal. Tidak bisa kebijakan itu dipidanakan. Nah, kalau kebijakan ini dipidanakan, apa yang terjadi dengan pembangunan IKN misalkan? Pembangunan IKN yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo itu menelan uang rakyat sekian ratus triliun dan tidak digunakan. Katakanlah dalam tanda kutip 5 tahun ke depan masih mangkrak. Apakah Joko Widodo bisa dipidanakan karena membuat kebijakan ini? Ada lagi kasus kereta cepat. Di awal dulu Presiden Jokowi mengatakan ini B2B, ada perusahaan swasta di Cina dengan korporasi bisnis di Indonesia, kerjasama. Ternyata akhirnya kita tahu bahwa ada uang APBN yang sekian puluh triliun masuk di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikenal dengan kereta Wus itu. Apakah artinya yang membuat kebijakan itu entah presiden, entah menteri BUMN, entah menteri perhubungan atau apa bisa dipidanakan? Harusnya kalau menurut logika kasus Tom Lembong mereka juga dipidanakan. Sama. Jadi ini benar-benar tragedi. Akhirnya orang menyoal, ini kriminalisasi kebijakan atau politisasi hukum? Karena kasus Tom Lembong ini diusut di masa Jokowi, meskipun akhirnya divonis di masa Pak Prabowo. Dan Tom Lembong ini adalah co-kapten pada saat kontestasi Pilpres tahun 2024. Dia co-kapten dari pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan waktu itu Tom Lembong begitu kritis terhadap Jokowi. Apakah ini balas dendam politik? Akhirnya tidak boleh disalahkan kalau masyarakat mempunyai persepsi seperti itu. Karena sangat aneh. Karena menteri-menteri perdagangan yang lain tidak dipidanakan. Mereka perlu melakukan hal yang sama, impor gula juga. Dan Tom Lembong diakui oleh hakim tidak ada niat jahat, tidak ada mens rea. Dan dia tidak mendapatkan apapun, tidak menguntungkan diri sendiri. Kalau pengimpornya itu adalah mendapatkan untung, bagi saya wajar gitu. Nah, ini kan lucu ini karena hanya Tom Lembong yang dikenakan pidana. Padahal menteri-menteri yang lain juga melakukan hal yang sama, masih bebas-bebas saja. Dari tuntutan 7 tahun, Tom Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun plus denda 750 juta. Saya kira menurut logika saya memang Tom Lembong sama sekali tidak boleh dihukum sebenarnya. Karena dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau kebijakan pada waktu itu dianggap salah untuk masa sekarang, sudah pasti banyak pengambil kebijakan waktu itu akan dipersalahkan juga, dipidanakan juga. Ini awan gelap bagi peradilan di Indonesia. Karena sangat sedih dari puluhan ahli yang dihadirkan di persidangan menyebutkan tidak ada satupun niat jahat dari Tom Lembong. Tidak ada keuntungan bagi Tom Lembong sedikit pun. Kenapa harus dipidanakan? Tom Lembong dikenal sebagai sosok yang bersih, sosok yang lurus, pengusaha yang sukses, yang nasionalis, pernah menjadi pejabat publik yang sukses. Ini menarik sekali gitu. Saya kali ini akan hanya membahas masalah Tom Lembong. Untuk kasus Hasto Kristianto akan saya bahas pada edisi berikutnya karena yang sudah divonis adalah Tom Lembong. Kasus Hasto Kristianto hampir sama, cuma spesifikasinya agak unik karena Tom Lembong ini
menteri yang membuat kebijakan dan dia tidak ada niat jahat, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, kemudian dipidanakan. Di sisi lain, menteri-menteri yang lain yang melakukan impor lebih hebat lagi dibandingkan Tom Lembong bebas. Gitu. Nah, pertanyaan saya sebagai rakyat, ini kriminalisasi kebijakan atau politisasi hukum? Atau politik balas dendam kepada orang-orang yang kritis kepada Jokowi waktu itu? Alhasil Presiden Prabowo yang kena juga, kena getahnya. Karena apa? Karena divonis di era Pak Prabowo. Sudah pasti nanti akhirnya wajah hukum ini akan tercoreng di era Pak Prabowo. Padahal kasusnya terjadi di era Pak Jokowi, diusut di era Pak Jokowi, dilanjutkan dan divonis pada saat Pak Prabowo. Jujur ini saya sangat prihatin dengan kasus Tom Lembong. Saya sebagai rakyat yang awam hukum saja melihat keganjilan. Saya menyimak setiap persidangan Tom Lembong. Tidak ada satupun kesalahan yang dia buat. Masih dipidanakan juga. Saya tidak tahu apa yang terjadi di negeri ini. Hukum itu adalah fondasi utama di setiap elemen kehidupan kita. Negara kita negara hukum. Apakah kita masih pantas dan layak dijadikan simbol negara hukum yang berkeadilan kalau model-model seperti ini terus dijalankan? Ini akan menjadi sorotan dunia kalau model-model pemidanaan pejabat publik seperti Tom Lembong ini terus dilakukan tanpa dasar yang kuat, argumentasi hukum yang kuat, dan akhirnya saya hanya berharap sebagai rakyat, mudah-mudahan nanti divonis banding pengadilan tinggi membebaskan Tom Lembong agar institusi pengadilan, institusi hakim ini bisa mencerahkan kembali awan gelap dunia peradilan kita. Kalau dibanding belum bebas, mudah-mudahan nanti dikasasi para hakim agung yang mempunyai wisdom yang lebih tinggi membebaskan Tom Lembong. Supaya apa? Ini bukan sekedar demi Tom Lembong. Ini adalah demi citra Indonesia sebagai negara hukum yang menegakkan keadilan. Hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi harus berhati-hati, dan hakim dan putusan hakim itu adalah wajah terdepan dari potret hukum di suatu negara. Saya berharap satu hal, di majelis banding maupun majelis kasasi, Tom Lembong bisa dibebaskan agar wajah hukum ini kembali dicerahkan sehingga kita tidak menjadi olok-olok dunia internasional dan kita tidak memberikan legasi buruk kepada anak cucu kita nanti, dan agar yang terpenting lagi para pejabat publik tidak lagi berani mengambil kebijakan karena siapa tahu pada saat nanti berbeda pandangan dengan rejim yang berkuasa, Anda bisa dipidanakan seperti Tom Lembong. Bisa jadi Tom Lembong sudah mengalami, bisa jadi menimpa pejabat publik yang lain. Siapa tahu, ini Indonesia. Tapi mudah-mudahan saya masih punya harapan di majelis kasasi maupun majelis agung itu bisa memutuskan yang terbaik untuk kebaikan negeri ini, agar kita masih bangga mengatakan kepada anak cucu kita bahwa negeri kita, Indonesia, adalah negara hukum. Hukum sebagai panglima yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu yang ingin saya ceritakan kepada
anak cucu kita nanti. Sahabat Indonesia, ini suara saya sebagai anak bangsa tidak ingin memberikan intervensi kepada siapapun, tapi ini kegundahan semata saya sebagai rakyat melihat sesuatu yang janggal terjadi di depan mata. Saya pikir apa yang saya suarakan itu menyuarakan banyak orang kegundahan bahwa kok bisa terjadi di Indonesia. Orang seperti Tom Lembong yang tidak mempunyai niat jahat, tidak mendapat keuntungan apapun, tidak berkaitan dengan perusahaan manapun, bisa dihukum 4,5 tahun. Di sisi lain, menteri-menteri yang melakukan hal yang sama, impor yang lebih tinggi lagi dari Tom Lembong, mungkin menteri-menteri yang lain mendapat keuntungan, justru bebas melenggang. Menteri-menteri itu sekarang masih menjabat, ada yang menjadi Menko, ada yang menjadi apa. Jadi ini presiden buruk yang seharusnya diakhiri oleh institusi peradilan, dan saya masih berharap majelis hakim di kasasi maupun majelis hakim di Mahkamah Agung mencerahkan kembali aura gelap wajah hukum di Indonesia. Itu harapan saya. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV selanjutnya. Sampai jumpa.